Apa kabar Formula Fans? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Mobil city car itu sempat jadi ngetren pada zamannya karena ukuran yang kompak dan harga yang terjangkau sehingga cocok untuk penggunaan dalam kota. Dan waktu itu Kia menghadirkan Picanto untuk bersaing langsung dengan Suzuki Karimun. Dan terbukti, saking larisnya mobil ini, dia menyumbang begitu banyak penjualan sehingga Kia Picanto bisa menjadi 10 mobil terlaris di Indonesia kala itu. Namun nasib Picanto berubah semenjak kebijakan pemerintah tentang LCGC datang. Nah, apakah itu artinya LCGC ini memang lebih baik daripada city car seperti ini atau enggak? Untuk itu, mari kita test drive. Mobil yang memasuki Indonesia pada tahun 2004 ini memasuki masa emasnya pada tahun 2011 ketika Kia memasuki generasi kedua dari Picanto. Generasi kedua dari Picanto ini memang lebih stylish, sporty, dan modern sehingga waktu itu makin banyak yang suka mobil ini. Pada dasarnya sih orang-orang itu waktu zaman itu suka sama city car karena ini mobil kompak, jadi enak gampang dikendaliin di kota dan memiliki mesin irit. Selain itu harganya terjangkau. Jadi cocok buat orang-orang yang mau punya mobil praktis dan ekonomis. Tapi seberapa enak mobil ini dibawa dan seberapa irit, kita bahas nanti ketika kita test drive. Sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Nah, mobil ini banyak dicari oleh keluarga-keluarga baru atau orang-orang yang baru memiliki mobil pertamanya kala itu karena memang harganya terjangkau dan memang simpel mobil praktis ya. Nggak perlu ruang banyak di dalam. Nah, mobil ini 2011 sampai 2014 sekarang, dia memiliki prestasi yaitu dari desain yang menarik ini, Red Dot Design Award pada tahun 2012. Dan itu membuatnya memang diakui di mancanegara bahwa desain ini sungguh menarik. Nah, ketika setelah ada LCGC datang di tahun 2014, Kia masih mencoba memasukkan Kia Picanto di tahun 2017 untuk generasi ketiganya, namun memang sudah tidak sukses. Dan itulah masa akhir Kia Picanto di Indonesia. Oke, pertama-tama kita uji dulu kekedapan kabin mobil ini. Sebagus apa build quality kekedapan kabin dari mobil Kia Picanto. 60 ya kurang lebih ya, angkanya di kurang lebih 60. Ya biasa saja sih memang kalau kita dengerin dari telinga langsung juga biasa saja. Kalau mobil ini tadi ada knalpot racing di depan, kalau di dekat kita tuh masuk juga suaranya. Cuman yang enak kalau kita agak kencangan dikit, ini suara mesinnya halus dan road noise-nya juga minim. Tuh. Dia halus suara mesinnya. Tapi untuk kekedapan kabin secara keseluruhan ya biasa saja, nggak buruk, tapi nggak yang terbaik juga di kelasnya. Tapi untuk perlu jadi catatan, dia kalau kita gas itu suara mesinnya halus, jadi ya masih oke lah secara kekedapan kabin. Selanjutnya untuk posisi berkendara, mobil city car dari Korea ini joknya sudah semi bucket seat, jadi udah kayak Honda Jazz gitu ya. Dia joknya nggak, belakang ini senderannya nggak cuman rata flat gitu doang, tapi dia ada cekungannya yang seperti memeluk badan kita. Jadi untuk posisi berkendara tentunya ini juga lebih nyaman. Nah, ditambah lagi yang tidak dimiliki rivalnya di Agya dan Brio adalah mobil ini punya headrest adjuster. Jadi ini bisa dinaik turunnya, bisa kita atur dari sini nih. Dimana kalau di rival-rival itu masih jok pocong, tapi tenang aja udah nggak kita kasih jump scare. Nah, jadi ini posisinya lebih enak ya, lebih nyaman dan lebih bisa menyesuaikan ke berbagai postur tubuh tentunya. Dan yang spesial lagi dari posisi berkendara Kia Rio ini adalah setirnya. Karena setirnya walaupun pengaturannya baru bisa tilt aja, tapi nggak masalah karena ini mobil kecil dan memang di kelasnya juga belum ada yang bisa teleskopik ya. Setirnya itu cuma 2 palang, unik. Jadi bawahnya sini kosong. Dan ini nggak tahu sugesti nggak tahu apa. Ini kayak jadi bisa buat taruh tangan di sini, dan ini jadi posisi berkendara yang lebih rileks gitu. Kan kita kalau misalnya berkendara agak panjang dan jangka waktu lama macet misalnya begini terus pegel ya. Jadi kadang-kadang kita tangan turun di bawah gitu, dan ini buat kalau lagi rileks macet-macetan di kota yang nggak perlu konsentrasi penuh gitu ya untuk megang setir begini. Ya ini bisa bikin posisi berkendara jadi lebih rileks saja. Dan untuk pengaturan joknya ini baru bisa senderan diatur dan maju mundur. Memang tingginya belum bisa diatur di sini, tapi ya nggak masalah. Balik lagi karena ini mobil ukurannya kompak, kecil, jadi harusnya dengan kespesialan ini sudah mensupport lah untuk berbagai postur tubuh. Sekarang kita mau tes suspensinya. Untuk segmen city car ini sebenarnya udah cukup banyak yang kita coba ya. Kita pernah coba March, Mirage juga pernah, Agya udah pernah,
Brio juga udah pernah. Nah ini satu lagi nih nambah kita nih. Sekarang Kia Picanto. Kita di kecepatan pelan dulu lah ya, 40. Coba. Oke. Coba kita hajar lagi lebih kenceng ya. Untuk impresi pertama, ini suspensinya tidak lebih keras daripada Brio. Oke, iya benar. Dia nggak lebih keras daripada Brio, yang artinya ya kalian bisa simpulkan sendiri. Karena Brio kan cukup keras di kelasnya ya. Nah ini masih lebih empuk lah. Jadi ya untuk nyamannya masih lebih enak lah daripada Brio gitu kan. Nah tapi sekarang dengan suspensinya yang seperti ini lumayan enak ya. Kita bandingkan dengan handlingnya. Handlingnya ini dia apakah bisa mengalahkan Brio kan gitu. Karena suspensi ini udah bisa dibilang lebih enak nih dari Brio. Tapi kalau handlingnya nih lebih enak gak? Karena yang namanya city car, handling enak itu wajib. Karena mobil ini memang dipakainya untuk saat-saat di daerah perkotaan. Jadi yuk kita lihat. Oke, kita sekarang pengen tes handlingnya ya. Jalanan sudah kosong, mari kita coba. Pengendaliannya sebenarnya tajam ya. Nurut tuh setir tuh. Dikit aja dia langsung belok tuh langsung belok. Tapi body roll masih agak terasa ya. Tapi pengendaliannya sih gesit ini mobil lincah. Lurus setirnya langsung itu tuh. Cuman ada limbungnya dikit, masih ada body roll dikit. Nggak seenak Brio ya kalau buat kita yang jadi duduk dalam sini ya. Tapi pengendaliannya gesit kok, setirnya ini enak, responsif setirnya. Nah ini jalan rusak nih. Nah sebenarnya kalau kita bicara ground clearance, mobil ini adalah salah satu yang paling rendah di kelasnya. Yang lebih rendah dari si Picanto ini, dia ground clearance-nya itu 152 mm kalau nggak salah. Yang lebih rendah itu adalah Nissan March. Kalau Brio, Agya, Mirage itu di atasnya si Kia Picanto ini. Nah mungkin itu juga yang membuat kenapa mobil ini bisa gesit. Tapi anehnya memang mobil ini masih ada limbungnya dikit. Jadi kesimpulannya kalau soal handling memang masih belum ada yang bisa ngalahin Brio. Tapi kalau suspensi dia masih lebih nyaman dari Brio walaupun handlingnya tidak sebaik Brio. Kia Picanto dibekali mesin 1200 cc 4 silinder dual CVT DOHC yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 87 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 120 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Itu tadi spesifikasi mesin dari Kia Picanto. Dan kami setelah menguji berjalan sekitar 14 km sampai 15 km ini jarak tempuh kami dengan lalu lintas yang lancar. Hari ini kebetulan kita mendapatkan angka konsumsi bahan bakar di MID itu 6,1 liter per 100 km. Artinya kalau dikonversi ke satuan yang lebih umum itu adalah dapat di 16 km per liter. Jadi artinya mobil ini irit, nggak bisa dibilang boros. Walaupun mesinnya kita agak nggak umum nih, bukan mobil Jepang, tapi ternyata dia bisa disejajarkan dengan city car Jepang yang lain. Karena dari city car yang udah pernah kita coba, dia salah satu yang paling irit. Kita dapat 16 km per liter. Padahal kalau kita searching kayak di Detik Auto, mungkin mereka bisa mendapatkan 17 km per liter gitu loh. Jadi kita kira ini kita udah memaksimalkan potensi keiritan mobil ini. Tapi ternyata ada teman-teman jurnalis yang lain yang udah mencoba dan dapat angka yang lebih irit. Artinya mobil ini memang bisa dikatakan irit. Oke, setelah mencoba rasa berkendara dari Kia Picanto 2014 ini, kami berkesimpulan bahwa mobil ini memang masih menawarkan rasa berkendara yang sebetulnya lebih nyaman dibandingkan LCGC pada zamannya. Dengan kapasitas mesin yang lebih besar, berarti tenaga lebih besar, mobil ini pun masih mampu menawarkan efisiensi bahan bakar yang terbilang sangat baik untuk penggunaan dalam kota. Belum lagi kita membahas kenyamanan rasa berkendara seperti suspensi, posisi berkendara, dan handlingnya yang masih bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di kelasnya. Walaupun mungkin ada beberapa segmen yang dimana dia bukan yang terbaik di kelasnya. Lantas jika diberikan pilihan antara mobil ini atau LCGC 1000cc, kalian pilih yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor. Atau buat teman-teman yang pengen lihat pilihan mobil second berkualitas lainnya yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial media kami lainnya, karena kami ada di YouTube, TikTok, dan Instagram juga.
Oke friends, kayaknya segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini belum menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.